Om Swastiastu. Halo Sobat Desa, bersama saya Agus Suryandita dalam acara Berisik Desa, bincang asik bersama desa. Dalam podcast kita kali ini, kita akan membahas bagaimana pemerintah melakukan percepatan pengurangan kemiskinan ekstrim yang ada di Desa Carangsari. Dalam podcast kali ini, saya didampingi salah satu tokoh masyarakat di Desa Carangsari yang kebetulan beliau berusia sangat muda sekali. Baiklah, langsung saja kita perkenalkan. Inilah beliau, Ki Gusti Ngurah Gede Dwijo Pradnyana atau yang akrab disapa Gung Wah Uno. Baik, kepada Bapak, mohon disapa dulu sahabat berisik dimanapun berada dan mohon diceritakan sedikit tentang kesehariannya. Baik, Bapak, silahkan. Baik, terima kasih Bapak Agus. Om Swastiastu. Mungkin tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Agus bahwa nama lengkap saya adalah Gusti Ngurah Gede Dwijo Pradnyana, atau mungkin lebih dikenal di desa ini dengan nama Gung Wah Uno. Saya lahir di Desa Carangsari dengan umur saya sekarang 29 tahun. Saya tinggal di Banjar Pemijian, Desa Carangsari, dan keseharian saya adalah bergelut di bidang seni dan budaya, khususnya pementasan seni pada kegiatan keagamaan yang berada di tempat ibadah atau pura, kemudian upacara adat, upacara agama, kemudian juga pementasan di seputaran Desa Wisata Carangsari. Mungkin demikian, Pak Gus. Baiklah, Pak. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini masih banyak terdapat masyarakat Indonesia yang berada dalam kategori garis kemiskinan. Artinya di sini, Bapak selaku tokoh masyarakat di Desa Carangsari, bagaimana pandangan Bapak melihat fenomena seperti ini? Misalnya seperti yang data yang ada di desa, banyak ataupun masih ada masyarakat Desa Carangsari ini yang tergolong masyarakat miskin. Terkait dengan pengentasan kemiskinan, kalau saya jawab dari segi seni dan budaya, tentunya kami mengharapkan dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sampai ke pemerintah desa, untuk tetap menjaga budaya kita, karena itu merupakan warisan leluhur yang sepatutnya kita jaga, karena di mana dalam pementasan seni tersebut tentu dapat membangkitkan ekonomi di desa ataupun di daerah. Mengapa saya sebutkan dari pementasan seni dapat untuk salah satu upaya pengentasan kemiskinan? Karena jika ada salah satu pementasan seni, tentu di sana akan ada banyak peluang bisnis yang terjadi. Contoh, saya berikan contoh terkait dengan pementasan seni tari atau drama gong yang ada di desa ataupun dimanapun yang dilakukan oleh pemerintah. Tentu di sana akan banyak UMKM yang muncul, yang dapat berkesempatan untuk membuka peluang usaha, untuk menjajakan UMKM-nya. Kemudian jelas ada perputaran ekonomi, karena dari seniman hidup, kemudian UMKM hidup, semua pelaku di sana itu dapat terbantu jika ada pementasan seni budaya di wilayahnya masing-masing. Seperti itu kira-kira. Berarti ketika UMKM itu muncul, secara tidak langsung bisa membangkitkan nilai tambah pada perputaran ekonomi, Pak. Betul. Semisalnya seperti yang sudah berjalan terkait pementasan seni budaya ini biasanya dilakukan di mana saja, Pak, kalau di Desa Carangsari? Kalau kami di desa, karena ini memang seperti yang saya sampaikan tadi, ini merupakan sebuah warisan leluhur, kita tetap pegang teguh. Jika ada upacara di pura atau tempat suci, itu disebut dengan wali.
sudah barang tentu di sana ada pementasan seni, topeng, kemudian gamelan, kemudian banyak lagi pementasan yang dapat ditampilkan pada saat upacara yang ada di pura itu disebut wali. Kemudian pementasan yang dilaksanakan jika ada upacara agama manusia yadnya di Bali itu juga ada. Seperti dengan ngaben, itu ada salah satunya, kemudian mesangih, menikah itu sama. Memerlukan juga terkait dengan seni dan budaya. Kemudian khususnya di Desa Carangsari, karena ini merupakan desa wisata, kita pentas, desa telah menyediakan tempat untuk melaksanakan pentas untuk memperlihatkan ikon dari Desa Wisata Carangsari kepada pengunjung atau wisatawan yang berkunjung ke Desa Carangsari. Itu. Berarti seperti ada lokasi di sebuah tempat Ada, Pak, ya, di Desa Carangsari, di mana nanti bisa, artinya pengunjung itu dikenakan tiket atau karcis untuk menonton itu, Pak. Misalnya ada pementasan atau ada tamu yang berkunjung atau bagaimana, nanti bagaimana itu mekanismenya, Pak? Terkait dengan pementasan yang ada di Desa Wisata Carangsari, sepanjang yang saya tahu yang dikenakan biaya cuma kepada wisatawan yang berkunjung ke desa kami. Dan uniknya lagi, wisatawan sekaligus menjadi pemeran dalam seni budaya tersebut. Bukan seperti yang terjadi di desa-desa lain, wisatawan cuma menonton, sekedar menonton daripada pertunjukan. Kalau di Desa Carangsari, di desa kami, kegiatan seni itu langsung dilaksanakan atau diikut serta daripada wisatawan itu sebagai penari dalam sebuah pementasan seni. Seperti itu kira-kira. Itu bedanya kami dengan desa yang lain. Berarti kalau wisatawan berkunjung itu di training langsung, Pak? Langsung praktek, langsung di tempat? Iya, di training. Kurang lebih cuma 15-30 menit di training. Setelah kita arahkan terkait dengan gerak dan nada suara, 30 menit kemudian saya jamin wisatawan yang berkunjung ke Desa Carangsari sudah bisa melakukan tari Cak yang terkenal di Desa Carangsari, yaitu Cak Revolusi. Seperti itu, Pak Gus. Baik. Sungguh sangat bagus sekali ya. Artinya pemanfaatan seni budaya dibalut dengan kondisi desa wisata yang ada di Desa Carangsari ini. Nah, Pak, harapan Bapak selaku tokoh masyarakat yang ada di Desa Carangsari ini, khususnya bagaimana pemerintah desa ataupun pemerintah kabupaten kota sekaligus pusat agar bisa segera menurunkan angka kemiskinan ini. Apa harapan Bapak ke depannya? Harapan kami sangat sederhana. Selaku masyarakat bawah, sudah barang tentu kami mengharapkan pendampingan dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat, daerah, ataupun pemerintah desa, sehingga setelah desa memberikan kami pendampingan atau pemberdayaan terkait dengan masyarakat, sekiranya setelah itu dapatlah pemerintah untuk memberikan bantuan berupa permodalan kepada kami pelaku usaha kecil, mikro, menengah atau UMKM yang ada di desa, sehingga harapan ke depan setelah daripada mereka mendapatkan bekal terkait dengan pemberdayaan, kemudian dibantu dengan modal usaha, baik yang bekerja sama dengan pemerintah, dan barang tentu modal ini sudah ada arahnya. Jadi tidak bingung setelah punya modal, ini gimana bagaimana, karena sudah ada bekal dari awal, kemudian diberikan bantuan usaha. Mudah-mudahan UMKM yang dulunya merupakan usaha mikro kecil menengah dapat berkembang jadi usaha mikro kecil membesar. Seperti itu kurang lebih, Pak Lucia. Ya. Baiklah, sobat berisik desa dimanapun berada, sungguh sangat bagus sekali ya harapan dari Bapak Agung ini. Baik, Pak, disimpulkan di sini dalam pembicaraan ini, penanganan kemiskinan ekstrim dapat dilakukan dari semua unsur yang ada di desa dengan memanfaatkan potensi desa yang ada. Baiklah sobat desa, itu tadi video singkat dari kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Om Santi Santi Santi.